Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu, tetap tenang, tetap sabar, walaupun IHSG-nya merah lagi hari ini. Oke, sebelum lanjut ya, tarik nafas dulu. Jangan stres hari ini dan mungkin dari kemarin ya udah mulai stres ya. Ya, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Kita langsung aja ya kita lihat IHSG-nya hari ini. Nah, IHSG hari ini terkoreksi lagi 0,2% ya, ya lumayan. Nah, ini sudah dekat support di 6.627. Apakah dia akan lanjut besok ya? Kalau misalkan lanjut ya mudah-mudahan nggak tembus dari 6.584. Nah, kalau misalkan tembus dari 6.584 ya sudah semakin mesti hati-hati. Nah, memang hari ini juga walaupun merah ya di penutupannya, memang sempat menghijau dulu di pagi hari atau di sesi satu. Banyak juga saham-saham yang masih bergerak naik ya di sesi satu, tapi mendekati di sesi 2 mulai terjadi penurunan juga ya. Nah, tapi untuk saat ini memang hampir rata-rata mayoritas saham-saham banyak yang sudah jebol supportnya ya, tapi juga masih ada saham-saham yang masih bertahan di atas support. Nah, mungkin hari ini saya bahas nggak banyak, beberapa saham aja ya, tapi juga ini nggak semuanya saham-saham big cap ya. Mayoritas kebanyakan dari saham-saham yang tergolong gorengan ataupun saham-saham lapis 1 dan 2-nya. Oke, langsung aja ya untuk saham yang pertama yaitu ada MTEL. Nah, untuk MTEL hari ini bertahan ya, dia kembali menguat lagi 3,6%, kembali ke harga 720. Targetnya masih sama ya untuk MTEL, ini masih ada pertahanannya masih oke. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi ya, paling enggak targetnya ke 760 dulu untuk saat ini. Oh ya, tunggu sebentar ya. Ini juga berarti di sini ada resisten, sorry. Nah, di sini ada resisten ya di 735. Kalau bisa lewat ini akan bagus. Jadi dipantau aja untuk MTEL, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Selanjutnya ada BSDE. Nah, untuk BSDE hari ini juga menguat 4,7% ya. Sempat dibawa turun dulu ke 945 atau supportnya atau bottom box ya. Tapi akhirnya ditutup menguat dan juga berhasil closing di atas 990. Tapi sayangnya top box atau resistance 995-nya belum ditembus. Mudah-mudahan lanjut, targetnya masih sama di 1005 dan 1025. Selanjutnya ada BRMS. Nah, untuk BRMS ini masih terpantau bertahan ya di atas support 152-nya. Nah, ini kalau misalkan lanjut, mudah-mudahan paling nggak targetnya ke harga bisa tembus top box dulu ya di 165-nya. Nah, ini kalau misalkan kuat, ya, kalau bisa tembus 165 akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi ya melawan pergerakan dari ISG, karena BRMS sendiri ini sudah cukup lumayan turunnya ya, udah dari harga 199 sekarang udah sekitar di harga 150, sekarang di harga 157. Nah, mudah-mudahan bisa kembali menguat ya berlawanan dengan pergerakan ISG. Paling enggak untuk target saat ini adalah di 173 dulu, tapi dia harus lewatin beberapa resisten ya di 165 dan juga 170. Lanjutnya ada Tron. Nah, ini Tron saham baru ya. Ini hari ini juga menguat 6,6%. Dan ini masih ada resisten di 294-nya. Dipantau aja kalau dia berhasil breakout dari 294-nya. Nah, ini targetnya kita nggak tahu ya karena masih baru. Kalau berhasil breakout mudah-mudahan bisa kuat ya untuk saham yang masih baru ini. Selanjutnya ada ESA. Nah, ESA juga hari ini kembali menguat 4,2% dan berhasil closing di atas harga 970 atau di harga 980-nya. Nah, ini kalau lanjut boleh dipantau besok ya. Selama kalau dia bisa bertahan di atas harga 990 ini akan sangat bagus. Targetnya sendiri masih sama ya, yaitu di harga 1070 untuk ESA. Nah, kalau misalkan dia berhasil melewati resisten di harga 1035. Kita lihat aja apakah ESA mampu naik lagi dan bisa bertahan, paling enggak harapannya bisa bertahan di atas harga 990. Lanjut ada saham Tugu.
Nah, untuk Tugu hari ini sempat menguat ya sampai ke level harga 2090, tapi akhirnya closing di harga 1980, persis di harga bottom box ya yang sudah ditembus sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan dia kembali menguat lagi, targetnya sebetulnya di 2120 dulu ya untuk Tugu ini. Tapi kalau ternyata dia bisa tembus, ya mudah-mudahan bisa menembus juga nih resisten 2170-nya, 2230 untuk menuju target 2395. Tapi dengan kondisi IHSG saat ini nggak perlu muluk-muluk dulu ya, mungkin bisa sampai ke area resisten aja sudah bagus. Selanjutnya ada Halo. Halo juga mantul ya dari area support 116-nya. Ini bagus, mudah-mudahan kuat 116-nya. Dan hari ini menguat 5,13%. Nah, ini kita pantau aja besok apakah dia bisa menembus 125 dan 126-nya. Kalau bisa tembus, mudah-mudahan targetnya di 131 bisa tercapai ya untuk Halo. Selanjutnya ada Elite. Elite juga hari ini kembali menguat 2,3% ya. Dan harga tertinggi hari ini sempat sampai dengan 179 tapi closing di 178. Targetnya masih sama ya, masih di 187 dan 197-nya ya. Ini dipantau aja. Nah, ini jadi ada resisten lagi kalau misalkan dia berhasil menembus 184 ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya untuk Elite. Selanjutnya ada CMRY. Nah, untuk CMRY hari ini juga berhasil breakout 4.500-nya ya nih. Dan untuk supportnya sendiri masih di harga 4.310. Nah, ini kalau misalkan dia bisa lanjut ya. Kalau misalkan lanjut ini. Nah, kalau bisa tembus hari ini dia nggak tembus 4.590-nya. Nah, tapi kalau dia bisa tembus ini akan sangat menarik. Mudah-mudahan bisa kembali ke harga 5.150-nya ya untuk CMRY. Nah, kita pantau aja, tapi kalau misalkan dia nggak lanjut, ya mudah-mudahan nggak tembus dari harga 4.500-nya. Tapi harapannya bisa lanjut ya, mudah-mudahan bisa ke 5.150 lagi. Selanjutnya ada TRJA. TRJA hari ini kembali menguat 4,4% ya, closing di harga 284. Nah, ini kalau lanjut mudah-mudahan bisa tembus ya resisten sebelumnya di 302, tapi juga masih ada resisten di bawahnya, resisten di tanggal 13 kemarin yaitu di harga 294. Nah, kalau bisa tembusin dua resisten ini di 294 dan 302, targetnya sendiri adalah di harga 318. Tapi kita lihat aja dia mampunya sampai di berapa ya, kita pantau sama-sama. Selanjutnya hari ini yang cukup kuat naik adalah Arko. Arko di penutupan naik ya di sesi 2 di penutupan. Nah, ini kalau lanjut targetnya adalah di 610 tapi dia harus lewatin dulu 600-nya. Mudah-mudahan bisa ditembus ya Arko. Kalau bisa kena target atau bisa tembus 610 akan sangat bagus. Selanjutnya ada UFO. Nah, UFO ini sudah kita bahas ya dari waktu dia mantul-mantul di area support. Ini ternyata hari ini masih menguat lagi 1,7% dan bisa bertahan di atas 232. Tapi juga masih hati-hati ya karena saham ini sangat volatile ya. Jadi dipantau aja. Mudah-mudahan targetnya 250 bisa kena ya oleh UFO. Saham berikutnya ada Ken. Nah, Ken hari ini sempat menyentuh harga 565 ya. Nah, ini kalau misalkan Ken bisa lanjut akan sangat bagus lagi ya karena mudah-mudahan bisa trennya bisa kembali naik lagi. Untuk saat ini untuk Ken sendiri targetnya adalah di harga sekitar 580-an ya. Nah, kalau misalkan ternyata dia lanjut dan bisa tembus 580 ini akan sangat bagus, jadi dipantau aja. Yang sudah masuk masih bisa hold ya selama dia masih bertahan di atas harga 545. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah Akra. Nah, Akra juga terpantau masih bertahan terus ya di atas support 1385 tapi memang
kadang-kadang di bawah turun dulu terus naik ya, dan hari ini sedikit di bawah turunnya tapi ditutup cukup bagus ya di harga 1400. Nah, ini untuk Akra sendiri kalau misalkan dia lanjut naik ya, misalkan dia lanjut naik, targetnya adalah di harga 1445 atau juga bisa di 1450-an. Nah, nanti dilihat aja dia kuatnya sampai mana ya, karena saat ini juga IHSG-nya masih cenderung masih terjadi penurunan. Mudah-mudahan sih paling enggak targetnya bisa dia bisa tembusin dulu resistennya di 1420-nya ya. Kalau misalkan tembus 1420-nya, mudah-mudahan bisa kena nih 1445-nya. Selanjutnya ada CEM. Nah, untuk CEM sendiri hari ini menguat 2,1%. Nah, ini kalau lanjut targetnya adalah di harga 148 ya. Mudah-mudahan sih bisa closing di atasnya. Ini akan sangat bagus supaya CEM bisa kembali naik lagi ke utara ya. Paling nggak targetnya yaitu di 166 ya untuk saat ini. Selanjutnya ada BIR. Nah, BIR hari ini juga kembali menguat di 1,7% ya. Ini targetnya belum kena, ini di 360-nya ya. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi untuk BIR atau bahkan bisa closing di atas 366 akan sangat bagus. Jadi ini masih boleh dipantau pergerakannya. BIR masih kuat, masih bertahan ya untuk hari ini. Begitu juga wine. Wine juga hari ini menguat 2,5% ya. Ini masih oke posisinya. Targetnya masih sama ya, masih di 372 kalau dia berhasil breakout 338 ya. Jadi dipantau aja untuk wine, mudah-mudahan masih bisa lanjut naik juga. Selanjutnya ada FAS. FAS sayangnya masih kurang 1 tick ya, paling nggak bisa closing di 103, ini akan sangat menarik. Tapi diperhatikan aja kalau misalkan ternyata besok lanjut ya, dia bisa kalau misalkan dia bisa tembusin 106-nya dan juga 108, ini akan menarik, mudah-mudahan bisa ke targetnya yaitu di 120-an. Memang masih banyak resisten ya kalau misalkan untuk fast ini, kalau misalkan dia kembali naik yaitu di 106, 108 dan 118. Ini juga masih ada perlawanan hari ini, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi untuk fast. Selanjutnya ada ASLC. ASLC hari ini juga masih ada perlawanan ya, dia juga udah sempat menyentuh supportnya yaitu di harga 81 ya di perdagangan kemarin, dan hari ini menguat 2,4%. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut untuk untuk ASLC, target terdekatnya yaitu adalah di 92 ya. Kalau misalkan dia bisa closing di 92 aja, ini sudah cukup bagus. Kita lihat aja nanti sama-sama. Nah, nanti targetnya adalah 92, 105 dan 112. Kita lihat mana yang akan tercapai oleh ASLC. Selanjutnya ada Pada juga akhirnya closing lagi di support 115-nya ya. Padahal hari ini sudah sempat menyentuh harga 122, sayangnya nggak bertahan. Tapi masih oke, masih bertahan di support 115. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi dan nggak tembus dari support 110 ya, support yang paling bawah. Harapannya sih paling nggak targetnya terdekat yaitu di 128 ya. Kalau yang agak jauhnya boleh di 144, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 133. Selanjutnya ada MTMH. Nah, ini MTMH juga mantul di area supportnya ya di 1450. Hari ini closing di 1495-nya. Nah, ini kalau lanjut targetnya di 1620 ya untuk MTMH. Mudah-mudahan bisa kembali mengulang lagi. Selanjutnya ada OMED. Nah, ini sesuai yang saya posting sebelumnya di tanggal 13 kemarin ya. OMED turun ya. Setelah turun ada kelanjutan, ternyata dia benar-benar menyentuh support di 200. Dan hari ini OMED doji ya, walaupun menguat 1%, tapi dia doji di harga 202. Nah, ini sudah sempat kena 200-nya juga hari ini ya. Kita lihat aja kalau misalkan dia bisa menghijau lagi, paling nggak targetnya bisa closing di atas 208 lagi ya. Nah, kalau misalkan bisa closing di atas 208, mudah-mudahan target di 214 atau 218 bisa kena oleh OMED.
Lanjut ada Mets, ayo siapa yang beli di pucuk? Nah hari ini Mets hampir ARB ya, sempat HRB, tapi di penutupan dia kembali menguat lagi, close di harga 156. Untuk ARB-nya sendiri ada di harga 155. Nah ini masih boleh diperhatikan besok ya, kalau misalkan ternyata Mets kembali menguat lagi. Untuk targetnya sendiri adalah paling dekat yaitu di resistance 178 ataupun di 188 untuk match. Oke, mungkin sampai di match aja dulu ya untuk hari ini. Memang hampir rata-rata saham-saham yang lain juga masih menunjukkan arah penurunan, belum ada tanda-tanda untuk balik arah. Jadi memang nggak banyak yang saya cari hari ini. Jadi mudah-mudahan walaupun sedikit bisa membantu teman-teman, mudah-mudahan juga bisa memberikan profit juga buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share videonya ya. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.